Walaupun statusnya presiden itu Pak Jokowi ya. Status doang. Status ya. Sama kayak suami sama istri ya. Kadang-kadang ada suami-suami takut istri gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Ini mungkin lebih mana ya, suami-suami takut pembantu berarti ya. Bisa jadi. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi bolu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera sehat, amin. Malam ini menjelang sahur, gue kedatangan tamu yang boleh dibilang provokator lu ya, boleh. sebenarnya kalau bagi versi pemerintah gue provokator, tapi bagi versi rakyat yang dicerdaskan gue agitator. Agitator, oke. Nah itu lo tahu. Jadi sebetulnya memang penilaian manusia itu tergantung siapa yang menilai. Siapa yang menilai dan siapa yang diuntungkan. Iya. Bahkan orang sesempurna para nabi pun selalu ada yang memframing. Yoi. Apalagi gua dan Niko Silalahi. Ya, sebenarnya tamu gua ada beberapa sih, cuman ya yang enak diajak konten kayaknya Niko. Ntar gue ngambil rokok. Iya. Gue ngambil rokok dulu bro. Iya. Cuman dia nggak mau nunjukkan merek. Iya, nggak boleh nunjukkan merek. Enggak, enak banget dia. Kita ngiklankan gratis. Iya benar. Jadi apa kabar bro Niko? Seperti biasa be, baik-baik saja dan semoga kesehatan gua yang gua dapat didapat juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin. Harus terkecuali. Kamu aja ada Kecuali buzzer RP Jahanam dan anjing-anjing packing. Semoga cepat mati mereka. Lu denger, ini baru opening aja nih. Nih gue tadi ngelihat ada berita tentang lu di Twitter. Ya. Apalagi tuh beritanya? Wah, ini dari oposisicerdas.com. Oh, apa itu beritanya? Ini Jokowi larang ekspor minyak goreng. Niko Silalahi. Itu lu kan ya? Iyo, ibe. Bukannya, iya bener, fotonya foto gue di Bali. Niko Silalahi. Kalau Jokowi yang ngomong, aku tidak akan percaya. Benar itu ya? Benar, Be. Okay. Kenapa gua mengatakan seperti itu? Sangat sederhana. Karena kita harus melihat omongan Jokowi itu selalu berlaku terbalik. Oke. Tapi kalau Luhut yang ngomong, gua percaya. Oh. Karena kenapa gua bilang seperti itu? Gua bisa percaya omongan Luhut. Gua lebih percaya omongan Luhut dibanding Jokowi. Karena Jokowi pernah nutup ekspor batu bara. Oke. Udah. Jokowi dengan bangganya menutup ekspor batu bara. Tapi dalam hitungan hari, Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan kembali membuka ekspor batu bara. Maka gue menganggap Luhut punya anggapan gue itu Luhut memiliki hak veto. Oke, jadi kewenangannya lebih besar Pak Luhut daripada Pak Jokowi gitu. Ya, gue melihatnya seperti itu fakta realita di lapangan gitu. Iya, karena gini lagi, Jokowi pernah pidato, ya kan, di depan orang banyak. Kalau nggak salah itu di Sumatera Utara. Dan Luhut bin Sarpanjaitan petantang petenteng bertelepon ria. Makanya gue melihatnya ternyata lebih tinggi jabatannya Luhut gue lihat. Kalau kondisi di lapangan. Walaupun statusnya presiden itu Pak Jokowi ya. Status doang. Status ya. Sama kayak suami sama istri ya. Kadang-kadang ada suami-suami takut istri gitu ya. Nah seperti itulah kira-kiranya. Ini mungkin lebih mana ya, suami-suami takut pembantu berarti ya. Bisa jadi. Karena kalau ini lain. Tuhan takut pembantu. Tuhan takut pembantu. Iya. Tuhan ini gue lihat itu. Tuhan takut pembantu. Iya. Iya, menteri kan pembantu. Seharusnya menteri pembantu presiden. Ya kan? Untuk menggapai tugas-tugas presiden. Lah ini gue lihat presiden seolah-olah menjadi pembantu bagi menteri. Nah, ini logika terbalik gue melihat hari ini gitu loh. Iya, dan itu hanya terjadi di rezim Pak Jokowi kan. Ya, di rezim hari ini gue melihat seperti itu. Iya. Ya, sampai ada beberapa kali reshuffle ya selama 2 periode Pak Jokowi berjalan ini. Ya, ada beberapa kali reshuffle ya. Benar, ada beberapa kali reshuffle. Makanya gue bilang, kita tidak perlu lagi reshuffle menteri, yang harus direshuffle ya presiden. Kapan sih terjadi reshuffle presiden? Kalau bisa secepatnya
Kalau gua sih, gua ditanya kapan mau kau reshuffle presiden? Kalau bisa besok udah terjadi reshuffle presiden gitu loh. Karena kondisi hari ini benar-benar ya elah. Gua mau bilang apa lagi gitu. Gak urus minyak goreng aja nggak mampu. Bagaimana mengurus sekitar 270 juta rakyat Indonesia? Iya, tapi ada yang bilang itu bukan salah Pak Jokowi katanya. Ya elah, kalau dibilang itu bukan salah Pak Jokowi, di mana-mana kesalahan itu terletak pada kepemimpinan. Oke, siap. Bukan pada bawahan. Kalau bawahannya salah, maka pemimpinan memperbaiki kesalahan itu dan menjelaskan ini loh kesalahannya supaya tidak terulang lagi. Lah kalau pemimpinnya salah berkali-kali. Nah, ya benar juga sih ya. Makanya itu di dalam reshuffle yang beberapa kali itu Pak Luhut selalu aman-aman aja ya. Oh aman, malah jabatan berkali-kali. Nah itu nambah jabatannya, ada nambah apa jabatannya ini? Nah, apakah nih ya, gue kan sempat ngeliat itu ada yang ngebongkar data tuh ya. Ngebongkar data tentang PT Toba dengan PT-nya Pak Jokowi. Ada hubungan ternyata. Apakah menurut Niko Silalahi ini ada hubungannya dengan itu? Ada dealing-dealing di belakang yang terkait perusahaan. Karena memang, minta maaf nih, gue melihat pejabat yang ada sekarang itu adalah pemilik perusahaan juga. Benar. Nah, jadi mereka yang memberikan kebijakan dan juga mereka pemain gitu. Wasit sekaligus pemain. Nah, apakah menurut Niko itu ada hubungannya kira-kira? Yo pasti. Lihat aja berbagai produk undang-undang yang lahir, berbagai kepres yang lahir. Ini semua kan melihat kita mulai untuk melindungi usaha-usaha mereka yang gue lihat. Contoh salah satunya kayak misalnya lahirnya undang-undang IKN ya. Terus kita harus lihat kenapa harus dipaksakan IKN sementara di zona IKN itu perusahaan-perusahaan besar yang punya konsesi lahan. Nah itu bahkan ada nama untuk perusahaan batubara, ada nama Prabowo Subianto katanya. Bisa jadi ada Sandiaga Uno juga. Makanya gue bilang ini kan gue melihat aduh, ini mereka hanya untuk menaikkan harga tanah untuk keuntungan pribadi kah? Atau untuk rakyat Indonesia? Kalau untuk rakyat Indonesia, gue lihat ini tidak tepat untuk saat ini. Karena apa? Bangsa kita hari ini banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan sumber mata pencarian. Tapi alokasi dana digunakan untuk yang nggak jelas kayak gitu loh. Dan yang lebih parahnya lagi, gue ngelihatnya masih kan kemarin gue sempat ngebahas itu. Jadi untuk masalah dana IKN itu katanya ada dari APBN, ada dari swasta, ada kemungkinan ketiga katanya, yaitu patungan warga. Kalau patungan warga, kalau gue bilang itu hanya kata-kata klise mereka aja, hanya manis-manis di bibir. Yang gue lihat dari kalimat itu adalah bagaimana melakukan swastanisasi. Jadi ini diserahkan kepada sektor swasta semua. Ini yang gue lihat. Jadi bukan katanya itu hanya untuk gotong royong, itu bullshit, hanya kiasan. Loh, gimana warga mau gotong royong untuk makan aja sekarang sulit? Oke, berarti kalau dari kalimat lu ini, gue menangkapnya seperti ini. Nggak apa-apa dong kita sharing ya? Ya, kita sharing. Ya, berarti Indonesia ini kalau dilihat dari sini itu ideologinya bukan lagi demokrasi Pancasila, bahkan komunis saja enggak, berarti murni kapitalis liberal ya? Murni, sangat murni, bahkan lebih parah lagi. Ideologi kita, ideologi hari ini yang mereka terapkan ada ideologi oligarki. Oligarki kan? Bagaimana menguasai seluruh sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan sekelompok tertentu yang lebih kecil lagi. Nah itu yang jadi masalah nih, gue mau nanya lagi nih. Ini apa murni salah Pak Jokowi? Hah? Murni salah Pak Jokowi? Kalau gue lihat sih Pak Jokowi gak salah. Pak Jokowi gak salah. Salahnya Pak Jokowi ya, dia jadi presiden. Salahnya dia jadi presiden. Pak Jokowi nggak salah kalau secara individu, tapi dia salah karena dia presiden. Makanya dia untuk menyelamatkan supaya dia nggak salah, Pak Jokowi, legolah Anda segera mundur demi Indonesia. Demi Indonesia ini gitu loh, supaya Anda tidak terus disalahkan. Karena apapun yang terjadi di negeri ini, kesalahan pertama adalah kesalahan seorang presiden. Nah iya, soalnya Pak Jokowi kayaknya nggak berani mencat menteri-menterinya yang terkait ya. Contoh Pak Luhut yang ini gue ngelihatnya, kalau gue kan ini aktivis yang banyak lebih menyorot masalah pandemi. Gue oligarki ini baru-baru nih, ya gue ngelihat data-data oligarki. Gue lebih banyak di data pandemi. Ya, itu di pandemi
Pak Luhut ini kan termasuk ada di kepengurusan Satgas Covid juga. Iya. Ya, itu dia datengin UI kemarin, dia nggak pakai masker. Ya, itu jelas melanggar prokes. Dan itu sempat gua ributi juga gitu loh. Itu kan melanggar prokes. Padahal prokes itu, lu dengar, Pak Luhut itu sampai ngatur terawihnya umat Islam. Iya kan? Bagaimana mudiknya umat Islam? Ya harus booster, harus ini. Loh, dia sendiri nggak prokes. Itu kan salah artinya. Salah artinya. Makanya gue curiga Luhut ini sebenarnya anti Islamfobia gitu. Gue melihat itu gitu loh. Umat Islam dilarangi. Mudik semua diatur, bla 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 diatur. Dia datang ke sana nggak pakai masker. Nah, itu kan salah. Artinya Pak Jokowi masa nggak bisa melihat itu. Nah, kalau salah minimal tegur atau reshuffle. Kan berhak Pak Jokowi. Yang jadi pertanyaan adalah, ya, Pak Jokowi ini apanya Luhut? Ini yang kita pertanyakan. Untuk melihat itu semuanya benang merah itu. Kita pertanyaan Jokowi ini apanya Luhut? Iya. Iya, kita tanya langsung aja, siapa tahu ada yang bisa jawab. Pak Jokowi sebetulnya apanya Luhut? Karena yang gue lihat cuma satu-satunya orang yang nggak pernah disamarahi oleh Jokowi adalah Luhut. Iya. Dan Pak Luhut ini di mana-mana ada gitu. Di mana-mana ada. Ketika Luhut diserang, Jokowi malah memberi jabatan terus gitu loh. Iya. Lah, ini kan mempertanyakan bahwa ternyata secara de jure, ya memang Pak Jokowi presiden kita. Iya. Tapi secara de facto, iya, kita ngelihatnya gitu. kita ngelihat fakta. Iya. Nah, contoh nih, Pak Jokowi nggak mau 3 periode. Pak Luhut ngomong big data. Big data 10 juta, bla 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 bla. Terus Cak Imin ikut ngomong, Zulkifli Hasan ikut ngomong, katanya habis ketemu Pak Luhut. Ya, Pak Luhut lagi nih. Iya. Terus kasus minyak goreng nih, yang kan kita ARM demo, ada Mendak kan. Iya. Ternyata terbukti nih. Terbukti. Ya, Mendak itu ada mafianya, waktu itu ada Muldoko ikut ngomong. Ternyata Bos Wilmar juga ada foto dengan Luhut lagi gitu. Ya, sampai kan ada lagunya tuh, sampai kepala pundak Luhut lagi. Sampai ada meme lagu tuh kan. Kepala pundak Luhut lagi. Ada lagunya tuh, Bang. Nah, jadi sebenarnya jadi sumber permasalahan, apakah betul kata Amin Rais, Luhut itu bisa jadi enemy of the state kayaknya ya. Mungkin juga. Bisa jadi ya. Mungkin. Kemungkinan tuh sangat besar. Gua melihat itu kemungkinan 99%. Iya, karena bahkan dari lingkaran kekuasaan sendiri, Masinton. Iya. Ya, Masinton Pasaribu ngomong PDIP loh itu Masinton. Iya. Mengatakan Luhut melutus katanya. Melutus lagi kan iya. gitu. Ya, itu kan omongan Pak Masinton. Jadi sumbernya ini sebetulnya adalah Pak Luhut ya, kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau Jokowi benar-benar serius ingin menata balik, segera pecat Luhut. Nah, dan itu mungkin saran juga buat pemerintahan Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi pro rakyat, bisa melihat aspirasi ini. Benar. Ya, kalau mau menenangkan masyarakat, kayaknya memang harus segera pecat Luhut. Segera pecat Luhut supaya tenang ini. Nah, gua takutnya bukan Pak Jokowi yang mecat Luhut, tapi Luhut pula nanti yang mecat Jokowi. Gua saksinya itu, Be. Benar. Gua saksinya itu. Kalau gua lihat Pak Jokowi nggak akan berani mecat Luhut, tapi kalau Luhut berani mecat Jokowi. Gua melihatnya itu loh. Itulah, itu yang gua lihat. Iya. Dan itu yang gua analisis gitu. Iya. Dari keadaan yang memang jadi fakta setelah. Karena apapun yang bilang Luhut, Jokowi nurut. Iya, loh. Gua ada nih, kan gua memperhatikan masalah pandemi ini ya. Ada pernyataan Pak Menkes loh. Menteri Kesehatan itu kan mestinya yang paling menguasai tentang kesehatan ya. Tapi ada satu kalimatnya di satu media, itu masih ada gue. Ya, menurut persetujuan Menko, loh, kan lucu, untuk kesehatan dia nunggu persetujuan Menko. Walaupun Menko ada beberapa Menko ya, kita nggak tahu yang mana. Tapi kalau yang ngomongin masalah pandemi ya, paling banyak Pak Luhut ya. Benar. Menko yang lain nggak ada yang ngomongin pandemi ya. Makanya ada muncul meme. Apa tuh? 3 Menko. Pertama gambar Luhut. Yang kedua gambar Binsar. Yang ketiga gambar Panjaitan. Ada muncul meme itu, Be. Cari aja. Itu benar gitu loh. 3 gambar dimunculkan. Yang pertama ada Luhut, gambar Luhut. Yang kedua ada gambar Binsar. Yang ketiga ada gambar Panjaitan. Ada memenya itu, Be. Tengok, carilah, pasti ada. Aduh. Oke, Niko, terima kasih banyak.
Ya kita udah ngebahas ini. Intinya kalau ada closing statement tentang pernyataan Pak Jokowi, kita nggak percaya Pak Jokowi itu bukan karena Pak Jokowinya sebenarnya. Ya, gue memperhalus dikit ya. Soalnya kalau gue di sini kan gue host nih. Ya, bukan sebagai talent. Jadi mungkin ya kalau menurut gue, ayolah Pak Jokowi kita bertindaklah seperti negarawan seutuhnya gitu kalau bisa. Benar. Artinya Pertanyaannya, Jokowi itu seorang negarawan atau tidak? Nah itu kami menunggu sama-sama supaya kami tidak disebut kami nggak suka Pak Jokowi, salah gitu. Kami nggak suka kebijakannya, Benar. kami nggak suka cara kepemimpinannya. Nah kalau itu berubah kami akan dukung Jokowi. Benar. Contoh misalnya kayak gua, jika saya seorang negarawan, seorang negarawan sejati, ketika salah dalam penerapan dan merugikan banyak aspek, membuat aspek merugikan banyak orang banyak gitu loh. Udah. Maka saya akan secara legowo mengatakan mundur dari jabatan. Udah nggak sanggup. Karena memang gua salah menyengsarakan banyak orang gitu loh. Iya. Kecuali tadi gua membuat banyak orang dalam konteks ini ekonominya terangkat, lo ini semua aspek dari mulai politik, budaya, ekonomi, hukum alamat, justru kemunduran, bahkan demokrasi saja pun sudah mundur jauh ke belakang. Nah, jadi mungkin lebih legowo gitu. Tapi apakah ini agak nambah dikit? Tapi apakah Pak Jokowi nggak berani mundur mungkin karena ada tekanan? Sudah ada dealing dengan beberapa pihak lain. Karena Jokowi bukan seorang negarawan. Oke. Gua hanya melihat, jujur kalau misalnya ditanya, pandangan gue melihat Jokowi hanyalah sebatas stuntman. Berarti ada yang mengendalikan. Peran pengganti. Oke guys. Gue melihatnya itu. Menurut kalian komentar di bawah yang baik-baik ya. Kalau setuju bilang setuju, like, jangan lupa. Dan jangan lupa akun Twitternya Niko ya, Niko_Silalahi. Itu aja ya Niko. Ada closing statement? Ada closing. Kalau akun YouTube gue Migran TV. Terima kasih Niko. Ya, tetap berjuang. Oh ya, sebagai penutup nih, minta maaf nih. Kira-kira Niko akan tetap bersuara begini sampai kapan? Apakah kalau Niko diajak masuk ke dalam, terus mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip, apakah Niko tetap akan bersuara atau justru sebaliknya? Gue akan terus bersuara dengan lantang. Bahkan ketika gue diajak ke dalam, gue akan masuk. Kalau memang benar-benar untuk memperbaiki bangsa, gue akan masuk untuk memperbaiki bangsa. Tapi ketika gue melihat ada kesalahan, gue akan orang pertama yang akan berteriak dengan lantang. Bahkan dari dalam. Dan jika gue presiden, maka istana itu akan gue buka gerbangnya untuk setiap hari orang unjuk rasa ke sana. Dan gue akan menempatkan orang-orang untuk mendengarkan apa aspirasi itu. Bukan menghalang-halangi orang untuk menyampaikan aspirasinya. Karena apa? Karena aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari rakyat adalah kritik yang membangun bagi sebuah bangsa. Untuk memperbaikinya. Karena memang hanya masyarakat yang tahu di mana ada kesalahan-kesalahan itu. Dan karena Niko ngomong begini, kalau dia beneran begitu ya, terus dia pas gua demo, dia lari ke pasar, gua datangin tuh pasar. Kalau gue jadi presiden, babe demo udah gue buka pintu, tinggal gue duduk kan, lu mau apa be? Apa yang mau kita bikin, mana? Siapa yang brengsek ya kita gas. Gue cuma bilang itu seorang leader gitu loh. Dapat informasi dari bawah langsung bulat-bulat. Bukan program ABS asal bapak senang. Bukan program pencitraan. Bullshit ini semua. Tapi bagaimana kita membangun bangsa ini untuk kepentingan bangsa ini. Bukan untuk segelintir orang. Bukan ke pasar ya? Bukan, ngapain lari? Enggak. Gua bukan tipikal seorang yang katanya kangen di demo, tapi ketika di demo lari kandang bebek. Gua bukan tipikal orang gitu. Aduh, emes lo ini. Ya, ini kalau diterusin guys, panjang. Dan kalian kalau mau minta konten Niko, kalian komentar di bawah. Ada 10 komentar aja gue bikin seminggu sekali gua sama Niko gitu. Ya, namanya gas bareng Niko. Oke guys, gue minta maaf kalau ada salah. Niko, terima kasih. Terima kasih, Be. Ya, ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Lu lihat nih ya, gue berdiri karena gue kameramennya sendiri nih.